Oke, assalamualaikum sahabat. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Salam sahabat otomotif. Oke, sahabat, di sini saya lagi mau masang alarm universal ya di mobil Honda Prestige. Alarmnya merek Police Security. Nah, di sini kesempatan ini saya akan membagikan tutorial atau pemasangan alarm universal ya. Buat pemula sebenarnya cukup mudah. Diususkan untuk pemula ya, karena yang sudah ahli jangan diragukan lagi. Nah, di sini ini ada kabel atau soket, ada dua soket ya. Dan apa aja fungsi dari kabel-kabel ini nanti saya bahas satu persatu ya. Dimulai yang soket besar ini dulu. Di sini ada warna oranye, terus ada putih 2, kuning 2 ya, kuning sama kuning hitam, plat hitam, terus ada warna hitam. Yang biru ini biasanya tidak dipakai ya, ini gak usah dipakai aja. Ini biasanya ada ke sensor getar atau sensor apalah itu ya, jangan dipakai ini mah. Nah, yang ini untuk strum 12 volt, ini strum standby ya. Terus yang ini buat yang pink, ini untuk klakson atau untuk ketua. Nah, yang ini yang coklat ini 2, ini masuk ke sen ya, sen kiri atau kanan sama aja. Nah, dan yang soket satu lagi ini ada warna merah, biru, kuning, putih sama oranye. Oke, dan untuk soket yang kecil ini yang kabel 5. Nah, susunan fungsi kabelnya ini buat rem ya, atau switch rem yang warna oranye. Terus yang warna putih ini untuk ke kontak, untuk kabel ACC, langsung ambil dari kunci kontak. Dan untuk yang biru ini untuk switch pintu ya, untuk switch pintu. Dan untuk 2 ini yang merah sama yang kuning ini memang tidak kepake ya, biasanya yang dipakai cuma 3 ini, yang ini enggak dipakai untuk pemasangan alarm yang universal ya. Biasanya jarang dipakai yang ini, yang 2 cukup ini aja. Dan untuk perakitan yang untuk kabel yang ini, yang kabel yang soket besar ini untuk pemula, ini kan buat central lock ya, ini ya, ini buat central lock. Nah, ini buat central lock ya. Nah, untuk pemula jangan keder. Ini cukup mudah sebenarnya. Ini enggak satu persatu dipasang. Nah, untuk kebenaran untuk mobil yang ini mode central locknya masih aktif ya. Jadi ngambil dari
unit alarm ini itu ada beberapa cara ya, tapi yang ini yang cara termudah, soalnya ini modul central locknya masih aktif. Nah caranya ini di jumper 2 yang kuning sama yang kuning hitam itu ke bagian disatuin aja ke bagian plus ya. Yang ini yang kuning bisa teman-teman di jumper gini bisa ya, itu selera kalian aja. Nah kalian masang, nah ini bisa digabung di sini bisa, biar enggak semrawut kabelnya. Nah atau di sini dipotong, disambung di sini ya dipotong, atau pengen lebih aman di sini bisa, soalnya ini terhambat oleh masuk dulu ke box sikring ya, ke sikring, jadi lebih aman, lebih safety. Bisa digabung di sini bisa. Terus yang bagian ini yang oranye sama oranye plat hitam itu ke ground atau ke masa ya, bisa disatuin ke yang ini. Nah yang ini, nah yang ini aja, nah dihitung. Nah jadi seperti ini. Tinggal yang putih ini ya, yang putih ini output yang buat ke motor atau ke modul central lock. Yang ini tinggal disang putih plat hitam sama putih polos, ini langsung bisa ke ini, ke kabel yang ke modul. Dan untuk modul yang universal biasanya pemasangannya jangan seperti ini ya, jangan digabung seperti ini, cukup yang ground aja yang dipasang, yang ini yang ground, yang oranye. Kalau yang putih jangan dimasukin ke sini, yang putih jangan dipakai. Kalau modulnya itu udah universal sama yang ini, soalnya kalau ini digabung ke strum biasanya tidak akan fungsi ke central lock yang bagian kanan. Begitu dicabut kan biasanya 4 pintu ini terbuka semua ya, bukan dari yang remote, yang dicabut manual itu. Biasanya kalau ini dipasang ke yang kuning, ini dipasang ke ini, ke strum, biasanya fungsinya itu tidak fungsi, maksud saya tidak fungsi. Jadi yang diambil yang ini aja, yang bagian ground atau masa, yang ininya dibuang. Itu kalau ke universal central lock, modul central locknya udah dirubah atau ya udah diganti sama universal ya. Mungkin penjelasan saya cukup segitu, kita lanjut ke pemasangan ke unit. Oke, untuk cara pemasangannya atau teman-teman untuk mencari jalur ibaratkan jalur yang ke sen yang kabel yang coklat buat kabel yang ini ya. Teman-teman gak usah bingung, bisa teman-teman ngambil jalur yang dari sini bisa. Ini jalur yang dari atas, dari kontak atas ya, kontak sen atas. Bisa juga ngambil dari sini jalur yang ke depan, yang ke belakang, yang langsung ke lampu bisa. Nah biasanya jalurnya ada di sini ya, seperti ini bisa. Kalian cek aja sama test pen atau test pen DC. Dan cara untuk mencari jalurnya, kalian kontakin dulu aja ke bahaya atau ke hajat ya. Nah, untuk saya di sini pemasangan jalurnya dari sini ya. Nah, ini tadi udah dicari jalurnya.
Yang ini kabel 2 ini langsung yang dari ke atas ke kontak atas. Dan cara untuk pengetesannya, kalian pakai test pen kayak gini. Yang satu karena kan sen arusnya strum ya, berarti yang ini arahin aja ke masa, bisa seperti ini. Agak sulit teman-teman, ininya jelek. Nah, kita tes dulu. Ini strum standby nyala ya. Nah, ini yang jalur sen ya. Ini 2 kiri kanan ada di sini. Untuk teman-teman yang mau pasang mobilnya apa aja, cara pemeriksaannya sama seperti ini, nggak jauh beda ya. Paling letak jalurnya aja yang beda. Jadi teman-teman gak usah bingung cari jalurnya. Biasanya ya dari sini bisa, dari jalur ke sini, atau teman-teman mau ambil jalur yang biasanya tiap mobil juga ada jalur-jalurnya ya. Untuk selanjutnya, untuk yang switch pintu ya, switch pintu di mobil ini udah ada di soket yang ini, tadi saya udah periksa. Nah, untuk cara pemeriksaan switch pintu, biasanya switch pintu itu yang mainnya masa ya, atau ground. Jadi yang test pen yang satu ke kabel jalur yang dari switch, yang ini ke strum. Ini langsung nyala ya, karena pintunya terbuka. Nah, ini yang ke switch pintu ya. Dan untuk yang ke ini, ke switch rem. Jadi switch rem adanya di sini ya. Pokoknya kalau mobil yang lain, intinya kita cabut aja switch yang bagian rem. Posisinya ada di sini, di dalam sini. Sama mobil yang lain juga sama, posisinya ada di pedal rem, biasanya di atas pedal rem. Ini ada 2 soket ya. Biasanya ini yang satu standby, yang satu melalui switch ya. Yang diambil yang bukan standby, yang masuk yang output dari switch. Nah, ini yang standby-nya. Nah, berarti kita ngambil yang ini. Nah, yang ini bukan yang standby ini. Kita ngambilnya yang satu ini nih, yang warna biru. Yang warna hijau plat putih. Hijau bro, hijau. Nah, pokoknya yang ini nih, jangan ngambil yang standby yang ini ya. Mungkin itu aja penjelasannya. Apalagi ya. Nah, untuk ke yang klakson yang ini, yang pink ini, teman-teman bisa langsung jalurin aja, bikin jalur sendiri ke sana, ke bagian kap mesin. Nah, ini disambung aja ke sana. Ini strum ya, yang keluar, yang outputnya ini bagian strum. Terus yang ACC mah teman-teman bisa dari kunci kontak aja, dari soket kunci kontak. Pokoknya yang dari kunci kontak teman-teman
periksa aja. Yang kebetulan yang mobil ini soketnya ini ya, kalau nggak salah ya ini, sama pengecekannya sama cara seperti yang tadi. Teman-teman bisa menggunakan test pen kayak gini, pokoknya gak jauh beda lah pengecekannya ya. Oke, kita lanjut pemasangan. Teman-teman, kita udah selesai untuk perakitan ya. Di sini tinggal merapikan, tinggal dibungkus terus dirapikan, udah terkonek. Oke, kita coba. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari video saya. Semoga bermanfaat bagi pemula-pemula yang belum mengerti. Silahkan bisa di komen di kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang mengerti, kurang jelas, kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab bersatu-satu. Dan untuk para pemula, pokoknya tetap semangat, biar bisa terus berkarya. Salam satu mekanik, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.